Bapak Ibu pernah merasakan suara gesekan pikiran di kepala sendiri saat malam hari. Badan sudah lelah, mata sudah dipejamkan, tapi rasanya batin ini gelisah sekali. Kaki rasanya ingin digerak-gerakkan terus, tidak ada posisi yang nyaman. Miring kiri salah, miring kanan sesak, telentang pun pikiran melayang kemana-mana. Rasanya seperti ada semut yang merayap di dalam tulang, atau ada alarm bahaya yang berbunyi terus di otak. Padahal, suasana kamar sudah sepi senyap. Bapak Ibu melihat jam dinding, sudah pukul 2 pagi. Hati mulai panik. Aduh, sebentar lagi subuh, saya belum tidur sama sekali. Kepanikan itulah yang justru membuat mata makin melek. Bangun pagi rasanya badan remuk redam, kepala berat seperti ditaruh batu, dan emosi jadi tidak stabil seharian. Marah-marah pada cucu, tersinggung sama pasangan, padahal itu semua karena otak Bapak Ibu kepanasan, kurang istirahat. Hati-hati, Bapak Ibu. Tidur yang gelisah atau restless sleep bukan sekadar masalah kasur yang kurang empuk. Itu adalah tanda bahwa sistem saraf Bapak Ibu sedang korslet dan tidak bisa masuk ke mode istirahat. Jika dibiarkan, ini adalah pintu gerbang menuju darah tinggi dan pikun. Tapi, stop. Jangan buru-buru menelan pil tidur kimia yang bikin ketergantungan. Ada satu minuman lembut berwarna emas yang sering dipakai para bangsawan Eropa dan tabib kuno untuk mematikan saklar kecemasan di otak. Namun sebelum kita racik minumannya, perhatikan disclaimer penting ini. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi kesehatan umum dan informasi herbal alami untuk relaksasi. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional, diagnosis, atau perawatan dokter. Jika Bapak Ibu mengalami gangguan tidur kronis yang disertai sesak nafas atau depresi berat, mohon segera konsultasikan dengan dokter ahli. Assalamualaikum, salam sejahtera dan rahayu bagi seluruh keluarga besar Ruang Lansia. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir di layar HP Bapak Ibu. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang, damai, dan penuh istirahat yang berkualitas bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat vital bagi kewarasan dan kesehatan kita, yaitu cara menjinakkan pikiran yang gelisah saat tidur. Banyak lansia yang mengira kalau susah tidur itu wajar karena faktor U. Padahal, tidur nyenyak adalah hak setiap tubuh berapapun usianya. Ada cara alami untuk memeluk saraf kita agar tenang kembali, menggunakan bunga cantik yang biasa dikeringkan. Nah, sebelum saya tunjukkan bunganya, saya ingin absen dulu. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana Bapak Ibu berasal, dan apa yang biasanya Bapak Ibu pikirkan saat tidak bisa tidur. Apakah memikirkan anak, memikirkan penyakit, atau memikirkan masa lalu? Tulis ya, jujur saja. Karena menuliskan kegelisahan adalah langkah awal untuk melepaskannya. Dan sebagai doa kita bersama agar hati menjadi tenang, silahkan ketik kalimat afirmasi ini di komentar. Hatiku tenang, tidurku nyaman. Semoga siapa saja yang mengetik doa ini, Allah angkat segala beban pikirannya malam ini juga. Amin. Saya hitung sampai 3, bantu pencet jempol like-nya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Dukungan Bapak Ibu adalah energi bagi kami. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita masuk ke segmen pertama. Kita harus paham dulu, kenapa sih kok bisa gelisah? Kenapa badan mau tidur, tapi otak malah lari maraton?
Secara medis, kondisi ini sering disebabkan oleh ketidakseimbangan dua hormon, kortisol atau hormon stres, dan melatonin atau hormon tidur. Mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan otak Bapak Ibu itu seperti sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada pedal gas dan pedal rem. Hormon kortisol itu adalah pedal gas. Dia berguna saat siang hari untuk kita bekerja, waspada, dan beraktivitas. Hormon melatonin itu adalah pedal rem. Dia berguna saat malam hari untuk melambatkan mesin dan parkir atau tidur. Nah, pada kasus insomnia lansia, yang terjadi adalah Bapak Ibu sudah masuk garasi atau kamar tidur, tapi kaki Bapak Ibu masih menginjak pedal gas dalam-dalam. Mesinnya menggerung kencang atau overheat, padahal mobilnya diam. Itulah rasanya gelisah. Jantung berdebar, pikiran kemana-mana, tapi badan diam. Kenapa pedal gasnya atau kortisolnya macet? Biasanya karena sistem saraf Bapak Ibu berada dalam mode fight or flight atau siaga 1 terus-menerus. Ini bisa karena kekhawatiran berlebihan akan kesehatan, kesepian, atau bahkan karena faktor fisik seperti nyeri sendi yang tak kunjung sembuh. Saraf simpatis Bapak Ibu aktif berlebihan, seolah-olah ada harimau yang mau menerkam, padahal Bapak Ibu sedang aman di tempat tidur. Tapi hati-hati, ada satu lagi penyebab biologis yang sering diabaikan, yaitu kekurangan satu mineral penting yang berfungsi sebagai rem saraf. Jika tubuh kekurangan mineral ini, matut akan kedutan dan pikiran tidak bisa santai. Mineral apakah itu? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kita lanjut ke segmen kedua, mitos atau fakta. Di luaran sana, banyak sekali tips tidur yang menyesatkan dan justru berbahaya bagi otak lansia. Mari kita luruskan. Mitos pertama, supaya bisa tidur nyenyak, minumlah segelas anggur atau alkohol sedikit sebelum tidur. Stop. Ini adalah kesalahan fatal. Fakta medisnya, alkohol memang bersifat sedatif atau membius, membuat Bapak Ibu pingsan atau tertidur dengan cepat. Tapi, alkohol menghancurkan fase tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tidur Bapak Ibu akan terpotong-potong, sering terbangun tengah malam dan bangun dengan kondisi dehidrasi serta sakit kepala. Alkohol bukan obat tidur. Alkohol adalah perusak arsitektur tidur. Jangan pernah coba-coba ya Pak, Bu. Mitos kedua, kalau tidak bisa tidur malam, balas dendamlah dengan tidur siang yang lama. Ini juga salah besar. Fakta medisnya, tidur itu ada tekanannya. Semakin lama kita bangun, tekanan untuk tidur makin besar. Kalau Bapak Ibu tidur siang selama 2-3 jam untuk membayar utang tidur semalam, maka tekanan tidur untuk malam nanti akan hilang. Akibatnya, malam nanti Bapak Ibu akan begadang lagi. Lingkaran setan ini tidak akan putus. Solusinya, kalau semalam kurang tidur, tahan. Jangan tidur siang. Biarkan lelah menumpuk sampai nanti malam, supaya nanti malam bisa tidur pulas dan jam biologis kembali normal. Mitos ketiga, minum teh biasa seperti teh hitam atau hijau hangat bisa bikin rileks sebelum tidur. Faktanya, hati-hati. Teh hitam dan teh hijau mengandung kafein dan teofilin. Zat ini adalah stimulan, kebalikan dari penenang. Dia memacu detak jantung dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Bukannya tidur, Bapak Ibu malah akan bolak-balik kamar mandi kencing terus sepanjang malam. Kalau mau minum teh,
Harus teh herbal yang bebas kafein atau caffeine free, seperti yang akan kita bahas di resep nanti. Lalu, teh jenis apa yang 100% bebas kafein dan punya zat aktif yang bisa menekan tombol off di otak kita secara alami? Jawabannya ada pada kisah Bu Wahyu berikut ini. Di segmen ketiga, saya ingin menceritakan kisah Bu Wahyu, 68 tahun, seorang janda pensiunan yang tinggal sendiri. Bu Wahyu datang ke saya dengan wajah yang sangat layu, kantung matanya hitam dan tebal. Beliau bilang, "Dok, rasanya saya mau gila. Setiap malam, begitu lampu mati, dada saya berdebar kencang. Saya teringat almarhum suami, teringat anak-anak yang jauh, sepi sekali rasanya. Saya takut mati sendirian saat tidur." Kecemasan itu membuat Bu Wahyu terjaga sampai azan subuh setiap hari selama 3 bulan terakhir. Berat badannya turun drastis, beliau jadi sering gemetar dan pelupa. Beliau sempat diberi obat penenang oleh psikiater. Memang bisa tidur, tapi beliau merasa badannya seperti kayu, kaku semua saat bangun, dan kepalanya berat seperti hangover. Beliau tidak mau hidup bergantung pada pil itu. Akhirnya, saya sarankan beliau melakukan terapi relaksasi dan meminum teh bunga chamomil campur madu setiap jam 8 malam. Awalnya Bu Wahyu skeptis, masa sih bunga kecil bisa bikin tenang? Tapi beliau mencoba. Malam pertama, beliau menghirup aroma tehnya dalam-dalam sebelum diminum. Aromanya yang seperti apel manis membuat saraf hidungnya rileks. Malam ketiga, beliau mulai merasakan efeknya. Kelopak matanya terasa berat. 30 menit setelah minum, debaran jantungnya melambat. Dan setelah 2 minggu, Bu Wahyu datang lagi dengan senyum yang merekah. Wajahnya segar. "Dok, alhamdulillah, saya sudah berdamai dengan malam. Sekarang minum teh ini jadi ritual saya. Rasanya seperti dipeluk dari dalam. Saya bisa tidur jam 9 dan bangun jam 4 dengan segar." Itu adalah kekuatan dari ketenangan batin yang dibantu oleh alam. Dan apa rahasia di dalam bunga kecil ini? Kenapa dia bisa sekuat itu menenangkan kecemasan? Dan bagaimana cara menyeduhnya agar zat aktifnya tidak rusak kena air panas? Simak tutorialnya. Sampailah kita di segmen keempat. Inilah bintang utamanya, teh kamomil atau bunga kamomil. Jika di Indonesia sulit cari yang segar, Bapak Ibu bisa beli yang kering di toko herbal atau supermarket. Ini sangat mudah didapat. Kenapa chamomil? Bunga ini mengandung antioksidan bernama apigenin. Zat ini ajaib. Dia bekerja dengan cara mengikat reseptor di otak yang sama dengan yang diikat oleh obat penenang atau Valium, tapi dengan cara yang jauh lebih lembut dan tidak bikin ketagihan. Apigenin memberi sinyal ke otak untuk tenang, rileks, istirahat. Cara membuatnya, perhatikan suhu airnya. Langkah 1. Ambil 1 kantong teh kamomil atau 1 sendok makan bunga kamomil kering. Masukkan ke dalam cangkir. Langkah 2. Didihkan air. Nah, ini kuncinya. Setelah mendidih, matikan api dan diamkan dulu selama 2-3 menit. Jangan seduh pakai air yang mendidih meletup atau 100 derajat. Karena bisa merusak minyak atsiri bunganya. Gunakan air suhu sekitar 80-90 derajat. Langkah 3. Tuang air panas ke cangkir. Langkah 4. Tutup cangkirnya. Ini wajib.
Tutup dengan lepek atau penutup gelas selama 5-10 menit. Kenapa? Agar uap yang mengandung zat penenang itu tidak lari ke udara, tapi kembali menetes ke dalam air teh. Kita butuh uap itu. Langkah 5. Setelah hangat, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Madu membantu menstabilkan gula darah di malam hari, agar Bapak Ibu tidak terbangun karena lapar. Minumlah 30-45 menit sebelum jam tidur yang diinginkan. Sambil minum, jauhkan HP, matikan TV, dan nikmati setiap tegukannya. Peringatan keamanan atau safety warning. Teh kamomil sangat aman, tapi ada pengecualian. 1. Alergi serbuk sari. Jika Bapak Ibu alergi terhadap bunga krisan atau marigold, hati-hati. Mungkin Bapak Ibu juga alergi chamomil. Coba sedikit dulu. 2. Obat pengencer darah. Jika sedang minum warfarin, konsultasikan ke dokter, karena chamomil dalam dosis tinggi bisa sedikit mengencerkan darah. 3. Mau operasi, stop 2 minggu sebelum operasi. Selain minum teh, ada 1 teknik pijat jari sederhana yang bisa mematikan saklar stres dalam hitungan detik. Teknik ini dipakai oleh tentara untuk tidur cepat di medan perang. Seperti apa caranya? Terakhir, ini tips bonus. Teknik relaksasi otot progresif atau PMR. Jari kaki. Saat sudah berbaring di kasur, coba lakukan ini. Tarik nafas, lalu kencangkan atau tegangkan jari-jari kaki Bapak Ibu sekuat-kuatnya, mencengkram selama 5 detik. Rasakan tegangnya. Lalu hembuskan nafas dan lepaskan cengkraman itu tiba-tiba. Rasakan sensasi leleh dan rileks yang mengalir di kaki. Ulangi pada betis, lalu paha, lalu tangan, sampai ke wajah. Ini memaksa tubuh Bapak Ibu untuk rileks secara fisik. Tidur adalah bentuk berserah diri. Serahkan semua urusan dunia hari ini kepada Tuhan. Esok adalah hari baru. Minggu depan, saya akan membahas topik yang sering bikin panik. Jantung berdebar tiba-tiba saat santai. Apakah ini serangan jantung atau cuma masuk angin? Kita akan pelajari cara membedakannya. Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga malam ini menjadi malam terindah bagi tidur Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.